Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun. Agar kegiatan kita berjalan lancar, ya, diberi kemudahan, keberkahan. Untuk itu, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, Leon, silakan dipimpin doa. Siap, duduk rapi, baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Leon sudah memimpin doa. Semuanya sehat ya? Semuanya semangat, sehat, tidak ada yang ngantuk-ngantuk, tidak ada yang loyo ya. Gian kemarin katanya sakit. Udah sehat ya sekarang Gian? Baik, selanjutnya saya ingatkan kalian untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah saya sediakan. Silakan kalian nanti klik link yang saya bagikan di pesan Jimit ini. Nah, kalian nanti bisa klik link itu untuk mengisi presensi ya, daftar hadir kalian. Baiklah, sebelum dilanjutkan, saya coba tayangkan dulu sebuah video ya, sebagai motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi ya, bagi kita semua. Sebentar saya buka dulu videonya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Ya, baik. Silakan kalian simak video ini dan mungkin nanti kalian bisa menanggapi isi video ini ya. Punya masalah besar di bidang pendidikan. Aku yakin kalian semua pasti sudah tahu. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, setelah kalian menyimak video tersebut, ya, bisa silakan kalian untuk berpendapat tentang video tadi yang saya tayangkan. Silakan, siapapun boleh. Silakan Pioni, acungkan tangan ya. Satukan teknologi dengan pendidikan kita. Jadi misalkan biasanya kita hanya terpaku pada buku, bisa baik. Terima kasih Pioni tanggapannya. Memang betul ya. Sekarang kita tidak bisa terlepas dari teknologi informasi, terutama internet ini ya. Mau tidak mau, bukan dihindari, tetapi kita harus lebih bijak ke dalam memilih katakanlah tadi yang di video itu konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Banyak konten-konten YouTube tentang edukasi tentang itu, bukan justru kita memilih konten-konten yang tidak mendidik begitu. Terima kasih Fioni tanggapannya. Memang betul hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan ya. Fioni sudah mencoba tadi mengapresiasi video ya dalam bentuk tanggapannya begitu. Tetapi sebelumnya, sebelum ke inti pembelajaran, saya akan menyampaikan dulu tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, ya. KD, IPK, dan tujuan pembelajarannya. Sebentar saya tunjukkan dulu ya, saya share dulu. Baik, sudah kelihatan, Pioni, teman-teman yang lainnya, teman-teman Pioni. Sudah bisa dibaca ya. Kita hari ini sesuai dengan kompetensi dasar kita akan mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan ya. Kalian akan mengidentifikasi beberapa kalimat atau pernyataan yang berupa kritik, sanggahan atau pujian yang terdapat dalam teks tanggapan. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ya dengan model PBL ini, kalian secara berkelompok nanti dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, ya, dan pujian dengan tepat, secara jujur, disiplin, dan percaya diri. Kelas 8 kalian pernah belajar teks ulasan waktu itu. Ini ada kaitannya, ada kemiripan dengan teks tanggapan ini. Ya, mungkin kalian masih ingat itu. Di teks ulasan ada kritik, juga ada pujian. Sementara di teks tanggapan juga sama. Ada kritik juga, ada pujian, ada sanggahan begitu, ya. Selanjutnya, nah kita sudah masuk nih ke inti pembelajaran. Kemarin kalian sudah
bagi teks ya sebelumnya agar dibaca, dipahami. Berikut ada beberapa pertanyaan di dalamnya, dan sekarang saya akan sediakan lembar kerja siswa atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Baik, ini saya tayangkan tentang teks tanggapan dari mulai pengertian, kemudian tujuan teks tanggapan juga ya sini. Ya. Jadi tugas kalian nanti akan mencari kalimat atau pernyataan yang berupa tanggapan, pujian, dan kritikan. Sudah saya sediakan LKPD-nya seperti ini juga sudah saya share ke kalian di grup ya untuk didiskusikan. Nah sekarang untuk diskusi saya akan membagi kalian beberapa kelompok ya untuk masuk ke ke kelompok masing-masing, ke room masing-masing gitu. Ada 3 room nantinya. Baik, sebentar saya akan bagi dulu ya untuk kelompoknya untuk melanjutkan diskusi. Silakan Fioni pimpin kamu diskusi sebagai ketua kelompok ya untuk mendiskusikan teks tanggapan yang tadi sudah saya jelaskan. Dibagi tugas saja sama teman-temannya begitu ya. Yang kritik siapa, yang yang sanggahan siapa, yang pujian siapa gitu, supaya lebih cepat pekerjaannya. Iya, siapa? Air. Kan udah dibagi ya tadi KKPD-nya sama Pak Bae. Jadi di sini kan ada tiga tabel, ada buat kritik, tanggapan, sama pujian. Tentang apa itu teks tanggapan dulu? Oh ya, teks tanggapan. Ya, teks tanggapan. Ada yang mau ini? Bisa diartikan teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan yang dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya. Kita semua setuju ya yang apa yang tadi Rian bilang, atau ada ini? Ada tambahan? Ada tambahan kan? Kita lanjut. Oke, untuk tujuan teks tanggapan, ada yang mau ngasih jawabannya? Tujuan teks tanggapan adalah memberi masukan dan kritikan terhadap suatu hal agar lebih baik lagi di kemudian hari. Ada yang mau menambah? Di sini kan ada 3 tabel, ada kritik, sanggahan, sama pujian. Menurut kalian, teks atau paragraf mana yang menunjukkan kalau teks itu tuh sebuah kritik? Kayaknya 6. Apa? Kayaknya 6. Paragraf 6 dan paragraf 8. Kalau menurut aku, pujian yang dari teks tadi itu, game online itu enggak selamanya negatif ya. Pasti ada posisi positifnya gitu. Entah itu membuat positif kayak merangsang saraf motorik, atau tangan menjadi terlatih, atau mungkin melatih strategi kalian. Atau mungkin kan ada game yang berbasis bahasa Inggris, kan bisa menambah keterampilan bahasa kalian. Kalau misalkan udah ada semuanya, pernyataan itu langsung dirangkum, dimasukkan ke ke format yang sudah disediakan, bisa langsung dipresentasikan nanti. Kalau begitu saya izin mempresentasikan hasil kesimpulan yang tadi. Ya, silakan, Fioni. Kami juga tadi
menyimpulkan ada beberapa teks yang termasuk kritik, sanggahan, dan pujian. Jadi di sini ada teks kritik. Menurut kami, teks kritik itu ada di paragraf ke-8. Itu bisa kita lihat ya, game online memiliki banyak dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Tapi tetap perlu dikaji secara akademis, karena karena pasti ada pula dampak positif ketika anak-anak bermain game online gitu dengan porsi yang pas. Terus ada juga sanggahan. Di sini kita menurut kami teks sanggahan itu ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kan nggak sedikit game online yang beredar itu kan mengusung tema tentang kekerasan, kekejaman, ataupun tindakan lainnya yang tidak disarankan untuk dilihat oleh anak-anak seumuran kami. Juga ada wanita yang berpakaian tidak pantas ataupun serba terbuka kan sudah normal atau lazim ditemui di game yang sudah beredar. Dampak negatifnya juga anak-anak mengabaikan kesehatan mata, kebugaran fisik, dan pola hidup sehat. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa game online pun dapat mempengaruhi kemampuan anak yang ke arah yang lebih positif, seperti merangsang saraf motorik atau melatih keterampilan tangan, koordinasi mata, mampu menambah wawasan tenang berstrategi, atau kan sekarang game online banyak yang basicnya bahasa luar ya. Jadi anak-anak juga tanpa disadari keterampilan berbahasa mereka bertambah gitu. Juga pasti mereka bisa memecahkan masalah-masalah tersebut gitu, menambah kemampuan untuk memecahkan sesuatu gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan tadi. Hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian aktivitas kita, ya. Kita telah memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, serta dapat menemukan informasi yang berupa kritik, sanggahan, dan pujian dalam teks tanggapan. Yang tentunya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih bagi kelompok yang telah tampil presentasi. Yang belum sempat tampil, tidak masalah ya, tugasnya bisa nanti langsung diupload via Google Form. Dan jangan lupa soal evaluasi juga ya harus dikerjakan. Saya sertakan juga dalam link yang sama nanti dengan link upload LKPD gitu ya. Itu segera dikerjakan, jangan sampai terlambat. Sekarang bisa hari ini maksud saya, hari ini langsung bisa dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang menyimpulkan teks tanggapan, termasuk juga ciri kebahasaannya ya, ciri kebahasaan dan struktur teks tanggapan tersebut. Silahkan untuk doa dipimpin oleh, saya mau dipimpin oleh Ihsan, boleh ya? Ihsan, silahkan dipimpin doanya. Baca doa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya, dengan aktif semuanya. Ya mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya tetap seperti ini, jaga kekompakan, kita tetap aktif. Terima kasih, silahkan kalian bisa meninggalkan room ini.